Halo penyenarai, kembali lagi di Senarai Bicara. Hari ini kita akan memulai pembicaraan perkara tentang pilkada yang akan kita hadapi bulan November nanti. Khususnya untuk kamu masyarakat Siak dan para pemilih di Kabupaten Siak. Nah, ini kasus perambahan yang sering terjadi di game Siak kecil. Itu ada itu juga yang pantauan Senarai ada 2 orang nih, Sudikno dan Suparno. Yang dibutuhkan Siak ini sebenarnya eksekutor. Jadi bupatinya nanti siapa? Dia harus eksekutor nih. Sudah ada perda dan seterusnya. Selain ada persoalan tadi, juga ada banyak potensi sebenarnya di Kabupaten Siak yang bisa dimaksimalkan oleh siapapun nanti yang akan jadi kepala daerah. Nah, kalau kita simpulkan dari ketiga pasang calon ini, ketiganya tidak ada nih visi anti korupsi. Visi anti korupsi sama sekali nggak ada. Halo penyenarai, kembali lagi di Senarai Bicara. Hari ini kita akan memulai pembicaraan perkara tentang pilkada yang akan kita hadapi bulan November nanti. Khususnya untuk kamu masyarakat Siak dan para pemilih di Kabupaten Siak. Ini cocok banget kalau kamu dengerin sampai akhir karena kita akan membicarakan ketiga calon yang akan menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Siak. 3 calon itu yang pertama ada Irving dan Sugiarto, kemudian ada Afni dari Samsul Rizal, dan yang ketiga ada Alfedri dan Rusni. Khususnya, hari ini kita akan mencoba menelisik komitmen dan keberanian dari 3 calon ini untuk membicarakan tentang isu sumber daya alam, anti korupsi, dan partisipasi publik. Tentunya saya tidak sendiri, hari ini yang pertama ada Pak Jeffrey tentunya dari Senarai. Halo. Tuan rumah. Belum ditanya kan? Belum. Kita mau kenalan dulu. Ada Bang Jeffrey, kemudian ada Bang Made. Sehat Bang? Sehat. Kemudian ada Bang Besta. Halo Bang. Selamat pesan. Kalau Bang Made apa? Backgroundnya apa itu? Oh iya, Bang Made ada transkripsi tinggal pada anak kita ini benar kami bukan. Oke. Dan terakhir ada Bang Okto. Nah, untuk teman-teman yang mendengarkan senior hari ini, jangan lupa untuk subscribe di YouTube kita untuk mendengarkan dan mengikuti kembali kasus-kasus atau perkara-perkara lingkungan dan kejahatan HAM yang akan kita bahas di berikut-berikutnya. Kamu juga harus memfollow untuk membaca pentangan-pentangan dari Senarai. Langsung aja, yang pertama kita ke Bang Jeffrey terlebih dahulu. Dari Senarai akan memberikan beritahuan atau temuan dari kasus-kasus pengadilan yang ada yang terlibat di Kabupaten Siak khususnya untuk kejahatan lingkungannya Bang ya. Silakan Bang Jeffrey. Oke, terima kasih Repa. Izin yang pertama ya Pak, tapi bukan mendukung yang pertama karena saya juga bukan dapil sana. Jadi terima kasih. Jadi hari ini kita membahas tentang bagaimana sih kita melihat komitmen dan keberanian calon kepala daerah yang akan bertarung di pemilihan kepala daerah di Siak 27 November nanti. Jadi sekarang itu kan lagi masa hampir 40 hari untuk mereka masa kampanye. Ini di Siak tadi udah disebutkan Reva juga, tadi ada 3 orang ini. Kalau dari backgroundnya kan, kalau Irving itu PNS, Sugiarto ini anggota Dewan, kalau Afni sebagai dosen juga, kalau Samsul Rizal di DPR, kalau Alfedri dan Husni ini petahana. Jadi kita kali ini akan membedah bagaimana komitmen dan keberanian mereka soal 3 isu yang kita bahas tadi. Iya. Itu gimana kita bedah, kita bisa melihat dari dokumen catatan yang kita punya, rekam jejaknya, lalu juga visi misinya yang sudah kita dapatkan dari Suara apa tuh? dari KPU. Jadi dari beberapa temuan Senarai, di khusus di Siak itu banyak hal menarik. Menariknya itu satu soal di Siak itu kalau 2014 lalu yang lagi hangat-hangat itu kan soal penerbitan rencana kerja tahunan atau BKT IUPPHKT
Itu yang melibatkan mulai dari level gubernur sampai dengan kepala dinas. Dan di Siak itu bupatinya Arwin AS waktu itu juga terlibat dalam itu. Dan sekarang juga dalam salah satu pasangan calon jadi ketua dewan pemenangan juga. Itu yang kita temukan salah satunya. Dan juga soal bagaimana pemerintah yang memberikan izin usaha untuk penambangan kayu alam yang dimana perusahaan itu menerima keuntungan besar terhadap penerbitan izin tersebut, dan semua ini sudah ditersangkakan dan sudah menjalani proses peradilan, bahkan sudah ada 2 yang meninggal kalau nggak salah. Iya, Pak Asar Rahman sama Syuhada Tasman kalau nggak salah. Iya, setelah proses. Tapi ini kan belum menyasar kepada korporasinya. Ada 2 korporasi besar yaitu APP dan April sebagai penikmat hasil itu. Tapi sampai sekarang juga belum ada keberanian. Ini masih PR besar ya, kalau level besarnya ini PR besar untuk KPK. Tapi di level daerah juga ini juga perhatian bahwa bupati itu juga punya hak yang besar juga untuk bisa jadi nanti ke depan sebagai penerbit izin atas wilayah kelola yang ada di daerah masing-masing. Lalu juga di Siak selain juga soal penerbitan izin, juga ada soal kebakaran hutan dan lahan. Of course ya. Ya, ini jadi ini tuh kasus yang banyak ini ditemukan sewaktu 2019 ada Triomas, ada WSSI, GSM dan Duta Swakarya Indah. Ini Pantau Senarai. Pantau Senarai. Dan ini juga ada yang berkali-kali juga terbakar, bukan sekali. Yang mana itu, Bang? Kalau WSSI sudah 2 kali, 2017, 2019. GSM juga begitu juga. DSI, Triomas kalau nggak salah juga terlibat. iya, Triomas ini juga terlibat dalam kasus penerbitan 20 izin RKT dan BKT tadi. Jadi ini Itu aja. ya itu aja yang pemainnya soal menerima keuntungan dari penerbitan izin kayu, juga ini dari kebakaran hutan dan lahan. Dan mereka ini juga terbukti secara persidangan memang tidak mempunyai izin ya. Izin ini masih soal izin lokasi dan izin usaha perkebunan saja, tidak ada sampai mempunyai HGU dan segala macamnya. Dan beberapa kalau catatan kita di pengadilan itu juga masyarakat ataupun sesama perusahaan mereka masih sering berkonflik, perebutan kuasa lahan ataupun lahannya banyak diklaim, sampai sekarang masih terjadi. Ada juga yang kasus lain sebenarnya, ini kasus perambahan yang sering terjadi di game Siak kecil. Saya ini ya, di game Siak kecil ada itu juga yang pantauan Senarai, ada 2 orang nih, Sudikdo dan Suparno. Sudikdo ini pensiun TNI, dia membuka lahan 1.200 hektar. Lalu juga Suparno waktu itu sebagai Kapolsek Siak kecil juga berambak hutan juga. Ini fotonya. bukan, ini enggak maksudnya. Fotonya saya lupa tadi masukkan. Oh, oke. Ya, tapi mereka dari Pantau Senarai ya 2 orang ini, tentara dan polisi juga bermain di dalam. Ada perusahaan, ada tentara, ada polisi. Komplit ya. Ada juga pemerintahan kan bupati tadi. Jadi persoalan besar. Bagaimana kita melihat nanti keberaniannya atau tidak? Selain itu juga ada masyarakat yang terkorbankan. Kalau kemarin di awal-awal tahun 2024 ada petani yang di daerah Tasik Betung yang dia tidak punya lahan, dia cuma ingin mempertahankan hidupnya karena dia punya anak 3 anak, 1 istri yang tidak bekerja. Dia membuka lahan dengan cara dibakar, tapi dia sebenarnya arahannya itu sebenarnya dari pemilik lahan, tapi memilih tidak ditersangkakan. Yang anehnya juga Berarti dia pekerja. Oke. sampai dihukum 1 tahun 4 bulan, tidak menyasar pemilik karena dia ini disuruh kan. Lalu juga kasus Herman ini kan atas laporan dari PT Arara Abadi, dan mungkin nanti bisa Bang Okto melaborasi soal bagaimana catatan PT Arara Abadi. Dan dari catatan kita, PT Arara Abadi ini juga sering terlibat konflik, dan juga ada catatan dia juga pernah terlibat kebakaran hutan dan belum ada prosesnya. Oke. Itu soal isu sumber daya alam. Di Siak juga ada kasus juga soal anti korupsinya. Kalau masih kenal ini Ian Pranajaya ini,
Dia kayak Reva juga nih Pak. Dia punya forecast juga sebenarnya. Di salah satu media. Dia di sana tadi di Ampung senior kalian itu kan. Senior kalian di mana itu kan. Iya. Jadi Oke, terus ya Tuh kenal. ya solusinya waktu yang Prana ini pernah jadi sekda dan dia terjerat kasus korupsi semasa dia jadi kepala Bapeda. Jadi semasa jalan Bapeda itu dia melakukan pemotongan anggaran 10% di setiap kegiatan itu, dan duitnya itu dipakai untuk kalau di dalam persidangan tidak terungkap besar sih kemana duit-duit itu mengalir, tapi dia sebagai kepala Bapeda dia memotong 10% kegiatan dinas dan sudah dihukum, dan terakhir itu yang Prana ini sudah dipecat secara hormat oleh yang secara hormat karena yang memecatnya kan bos dia juga kan. Siapa? Calon gubernur Riau. waduh. Aku kok tahu nih pada wajah. Ya, Ada bocoran dalam. iya, yang dipecat secara hormat oleh Samsuar. Kasus lainnya juga kalau di SIA ini, kalau tingkat yang yang sudah berjalan dan sidang-sidang Bang. Di SIA itu sering itu adanya kasus soal pengelolaan dana desa yang sering dikorupsi dan dana pengelolaan badan usaha milik kampung, lalu sampai juga permodalan. Itu permodalan ini masih berjalan nih. Bagaimana korupsi beberapa miliar rupiah potensi kerugian negara yang melibatkan antara direkturnya dengan direksinya. Soal PSP Sapin. biasa Sapin ya sekarang masih berjalan. Lalu juga di level pemerintahan ada sekarang itu juga soal penyaluran pupuk bersubsidi yang dikorupsi oleh kepala dinas dan PVK di bawahnya. Jadi di SIA itu punya level izinnya itu yang melibatkan bupati sampai kepala dinas, ada di masyarakatnya sampai di kepala dinas dan sampai juga perusahaan-perusahaannya. Ini kan korupsi internal. Kita ke kota Sianya adem-adem aja kayak Ada aja. sejuk dingin ya biasanya. Gitu ya Bang. Dan siang kalau dari Senarai kalau dari Senarai soal isu sumber daya alam dan korupsi mungkin itu dulu. Nanti mungkin kalau yang soal partisipasi publik orang abang dan lain itu dulu Pak sebagai pengantar Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kamu bukan pengantar, kamu jadi kelahi. Selanjutnya kita beralih ke Iya. Gimana? paparin atau jelasin nih kepada para penyenarai tentang kalau berdasarkan pantauan dari Cikalahari gimana sih kasus-kasus sumber daya alam yang terjadi di Kabupaten Siak. Silakan. Ya, terima kasih Revan dan halo teman-teman pendengar. Ini yang cakep untuk narep. Ya, jadi berapa hari lalu ya Jeffrey kan ngajak untuk podcast bicara tentang sumber daya alam di sini ya. Bikin 2 atau 3 slide aja Bang. Oke. Tak mungkin habis dari buku-buku. Ya, jadi saya coba meng-highlight ya terkait situasi pengelolaan sumber daya alam di Siak gitu ya. Kemudian karena ini jelang pilkada, tentu apa nanti tantangannya yang bisa harapannya didengar nih sama para calon. Kalau masalah bedah visi misi nanti ada Bang Made sama Besta tuh, saya klaim aja ya. Lanjutnya aja. Jadi saya coba mengingatkan lagi tentang Siak itu gitu ya. Setidaknya itu ada 20 HGU tuh perusahaan sawit, kemudian ada 16 konsesi IUPHK ya. Sekarang akan ganti nama jadi PMBPH itu semua. HTI, kemudian ada 1 pabrik pop dan kertas, itu Indahkia Pop and Paper. Ini situasi pengelolaan sumber daya alam. Nah, 2 ini kalau kita lihat ke konteks Siaknya itu ada petanya ya di sebelah kanan itu hampir penuh itu.
Jadi total luas Siak itu ada 855.000 hektar gitu ya. Dan HTI-nya itu hampir separuhnya. 360.000 hektar lah katakanlah gitu ya. Dan itu yang biru itu HTI, yang hitam itu yang HGU ya, sawit gitu ya. Sisanya itu belum lagi masuk tambang minyak dan gas. Ada Chevron gitu ya. Ya sekarang sudah jadi PHR. Di sana juga ada BSP, Bumi Siap Pisavo dan banyak. Memang kalau data minyak dan gas ini agak susah, agak masih tertutup ya. Datanya juga agak perizinannya itu juga agak tertutup terkait luas konsesinya dan seterusnya. Tapi kita tahu kalau orang-orang teman-teman pernah ke Siak itu pasti lihatlah betapa luasnya juga tambang minyak dan gas di Siak. Kemudian dari Siak itu pula kalau kita lihat 50% daratan Siak itu merupakan hutan gambut sebenarnya, gitu ya. Artinya sebenarnya sangat sempit, Jepri, terkait sumber daya alam sisanya yang bisa dikelola, gitu ya. Jadi udah sempit. Nanti seperti apa merespon ini, gitu ya. Nah coba lanjut. Nah kemudian di 2022 itu sebenarnya kan presiden pemerintah ya itu cabut izin banyak tuh. Iya. Salah satunya ada di Siak ternyata. Itu rimba ropan perkasa, ada 22.930 hektar. Luas nih. Tapi kita nggak ada lihat ini setelah dicabut itu pengelolaannya itu kan kita sadar tadi itu wilayah sempit untuk masyarakat gitu ya. Tapi ketika ada sesuatu, ada perusahaan HPH yang dicabut, itu kita nggak ngelihat ada tindakan apa-apa. Diapain setelah dicabut itu ada ya. Padahal kan kita tahu tuh ada kebijakan ke Siak Kabupaten Hijau gitu ya. Ada kebijakan tentang PS Tora dan seterusnya. Tapi ini contoh aja, tidak direspon. Lanjut coba lanjut. Nah ini HGU, lanjut aja. HGU nggak ada tuh ya di ini. Di HGU itu sebelum ada PT Makarya Eka Guna tuh. Yang sudah ditorakan tapi nanti Pak Besta tuh bisa jelasin. Nah ini juga terkait, ini hanya update terbaru aja ya. Karena kenapa ini saya ambil karena agak kompleks ceritanya. Jadi di Siak di Maret kemarin ya, jika hari itu cek secara satelit dan seterusnya ada deforestasi. Harusnya kan ini Siak udah kabupaten hijau nih dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebisa mungkin tidak ada deforestasi lagi. Tapi kita temuan ini deforestasi dilakukan oleh, kalau orang sekitar bilangnya ini PT RAPP yang babat gitu ya. Tapi kalau kontrak kerjasama itu ada PT NWR. Persoalannya ini pengelolaan ini atau yang dideforestasi ini di luar konsesi RAPP nih. Di situ ada RAPP Estate Sungai Mandau. Kemudian ada satu titik, ada titik-titik lain yang kemudian dulunya itu dalam konsesi tapi sudah APL, otomatis dikeluarkan gitu ya. Ini kemudian ada hutan alam masih ditebang Maret kemarin gitu ya. Artinya pengelolaan sumber daya alam di Siak itu masih ada praktek-praktek untuk perluasan kepentingan industri ekstraktif. Karena ini saya ikut ke lapangan ini ya, itu udah ditanam akasia baru. Jadi kebutuhannya ya untuk pop tadi itu ya. Walaupun kalau RAPP ini pabriknya di Pelalawan gitu ya. Nah ini satu hal. Terus kenapa ini jadi lebih kompleks? Jadi saya tuh ingat juga wilayah Desa Ola. Ini salah satunya gitu ya. Di Desa Ola ini tahun 2022 saya ikut rapat GTRA Siak. Jadi Siak juga sudah punya tim GTRA, Gugus Tugas Reforma Agraria. Jadi wilayah Desa Ola yang kemudian sudah APL gitu ya,
di dalam baik di dalam maupun di luar konsesi RAPP, mayoritas tuh di dalam konsesi RAPP tapi udah APL, kayaknya dari pemerintah pusat udah dikasih, udah dilepas di APL gitu ya. Jadi waktu itu di GTRA Siak itu ini udah masuk prioritas Tora Wilayah ini. wilayah ini dan ada wilayah lain di Sungai Mandau. Oke. Itu sampai 3.000-an hektar, cukup luas. Tapi kita terkejut juga gitu ya, ketika di 2024 itu ternyata ini dikerjasamakan dengan RAPP atau dengan NWR grupnya April gitu. Oh, masih satu. Iya, artinya kan seharusnya ketika sudah dia diapelkan, kemudian pernah dibahas di GTRA Siak untuk prioritas Tora gitu ya. Waktu itu kendalanya belum tata batas ulang aja. Yang APL itu kan harusnya ditata batas ulang, kemudian itu tetap batas, akhirnya dikeluarkan lah. Cuma ini justru dikerjasamakan dan aduan masyarakat olah ke kita di Pemdanya menyetujui gitu ya. Tidak ngotot, ini harusnya memang Tora kembali ke masyarakat. Gitu-gitu ya, artinya harusnya ini bisa untuk masyarakat karena sudah masuk prioritas Tora 2002 gitu ya. Tapi justru malah ada deforestasi di situ, kemudian untuk kepentingan ekstraktif lagi. Ini contoh yang terbanyak wajar udah ditanam temuan kita. Lanjut ya, nah ini juga kalau kita secara umum ya, ini pengalaman Jikalah Hari dan teman-teman ya. Misalnya ada potensi PS di sana gitu ya. Tentu ini datanya bisa bertambah berkurang gitu ya karena ada revisi PIAP dan seterusnya, tapi setidaknya di sana juga belum maksimal ya. Belum sampai setengahnya, jauh baru seperempatnya gitu. Kemudian dari alokasi PIAP misalnya ada 34.000 tapi baru alokasi atau terrealisasi 5%. Terus hutan adat nih, jadi di 2015 itu sebenarnya Siak sudah punya perda tentang penetapan kampung adat. Masuklah salah satu kampung adatnya itu namanya Kampung Penyengat. Gitu ya. Jadi waktu itu tahun 2018-19 nih, sebenarnya udah agak lama ya. Jadi masyarakat kampung adat Penyengat itu waktu itu saya ingat itu JMGR, teman-teman JMGR, tapi kerjasama sama Jikalah Hari juga untuk kemudian masyarakat minta didampingi usulin hutan adat tuh. Jadi usulin hutan adat luas gitu ya. Ini petanya yang bawah itu ya. Yang hijau itu usulannya itu. Jadi luasnya itu hampir 19.000 hektar. Itu sudah diusulkan ke KLHK waktu itu. Dan kemudian KLHK menyurati balik ke pemohon dan ke Pemkab. Ini masih ada yang kurang syaratnya. Salah satunya adalah pengakuan wilayah adat oleh bupati. Bisa pilihan dua waktu itu, bisa perda masyarakat adat penyengatnya atau minimal itu SK kepala daerah yang menyatakan bahwa usulan hutan adat itu masuk di dalam wilayah adatnya Penyengat gitu kira-kira. Tapi ini juga belum ada progres kita lihat. Ya, Di zaman ya sejak 2019 ya, 2020 itu Pak Alfedri ya. Itu jadi terkait PS kemudian hutan adat itu juga belum maksimal, belum bahkan jalan ya sebenarnya. Ini yang kemudian jadi catatan gitu ya. Lanjut juga. Nah sebenarnya kan inilah tadi ngobrol-ngobrol sebelum podcast ini. Kita udah banyak di Siak, jadi kita mau ngobrolin Siak ini agak gimana gitu ya. Karena kita udah lama. Jadi misalnya gitu ya, ini advokasi dari senior-senior kita dulu juga kan. Sampai waktu masih zaman Pak Samsuar tuh. Awal-awal itu kan komitmen Siak untuk Kabupaten Hijau tuh terbitlah Perbu Peraturan Bupati 22 tahun 2018 tuh tentang Siak Kabupaten Hijau gitu ya. Kemudian
Waktu itu juga Ari Sedago bantu bikin roadmapnya. Terakhir di 2023 bahkan sudah sampai terbit perdanya nih, perdanya. Jadi sebenarnya instrumen-instrumen pengelolaan sumber daya alam yang lestari gitu ya di SIA itu regulasinya sudah ada gitu ya. Ada lagi tadi yang belum tersebut, misalnya ada SK GTRA, kemudian ada SK Pokja PS misalnya. Terus di SIA pun sebenarnya sudah ada mitra pembangunan, ada Sedago SIA, ada KPS SH yang private sector misalnya. Jadi modalnya itu udah banyak gitu secara dokumen gitu ya. Udah banyak. Misalnya untuk masyarakat adat, kalau di perda yang terbaru itu kan ada tambahan tentang spesifik tentang budaya dan wilayah adat. Kalau di dalamnya itu zona wilayah adat itu termasuklah sebenarnya pengakuan mempercepat pengakuan terhadap masyarakat adat yang ada di SIA. Itu di dalam perdanya ada mandat. Ini udah 2 tahun ya. Ini Mbak Made pernah bedah tuh perdanya. Jadi kayaknya nggak jalan juga. Artinya begini, sebenarnya ada persoalan tadi pertama ya terkait dengan sumber daya alam yang memang ada keterbatasan di masyarakat kalau mau eksplor lagi gitu ya. Tapi ada peluang-peluang gitu ya, tentang ada peluang PS, hutan adat. Itu karena PS dan hutan adat itu otomatis yang tadi angka-angkanya keluar itu otomatis dia di luar izin sebenarnya gitu ya. Itu tidak maksimal. Kemudian ada perusahaan tadi yang dicabut juga tidak direspon. Kemudian sebenarnya SIA ini punya regulasi yang lebih maju karena dia sudah komitmen SIA Kabupaten Hijau sejak 2016 lah katakanlah gitu ya. Sampai ada Pokja PS, GTRA dan seterusnya. Itu sebenarnya dibantu oleh Sedago SIA lah paling banyak perannya. Tapi perjalanan eksekusinya itu yang kemudian kurang. Artinya sebelum melihat visi misi para 3 calon ini, yang dibutuhkan SIA ini sebenarnya eksekutor. Jadi bupatinya nanti siapa? Dia harus eksekutor nih. Sudah ada perda dan seterusnya. Modalnya udah besar. Perangkatnya udah ada nih. Perangkatnya sudah ada, tinggal dia mau eksekusi atau tidak. Itu ya. Nah, itu catatan singkat lah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di SIA. Kalau bupati nanti punya komitmen dan punya keberanian untuk mengeksekusi, maka sebenarnya perwujudan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan lestari itu bisa diwujudkan. Mungkin gitu, Reva. Oke, berarti tadi pertanyaan di awal Pak, gimana apakah bisa tercapai itu pengelolaan sumber daya alamnya Afik itu bagus itu bisa, cuman butuhnya eksekutor ya Bang. Betul. Dari 3 calon tadi siapa nih yang berani seperti itu? Cukup Bang? Cukup dulu. Oke. Selanjutnya kita balik ke Bang Besta. Bang Besta semua. Iya, oke. Oke, dari Bang Besta mungkin pertanyaannya lebih kepada kalau tadi Bang waktu berbicara tentang sumber daya alam, kalau ke Bang Besta, Repa mau tanya tentang perihal sosial dan ekonominya, Bang. Iya. Oke, boleh dipaparin. Baik. Silakan, Bang. Baik. Terima kasih, Repa. Ya sebenarnya saya menyiapkan bahan ini juga memang berdasarkan apa yang kita lakukan di SIA gitu ya. Kalau sosial ekonomi tentu dia tetap akan kaitannya dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam di kabupaten tersebut gitu ya. Nah tadi kalau kawan-kawan kemudian muncul dengan persoalan apa sebenarnya yang ada di Kabupaten SIA gitu ya. Mungkin kami lebih melihatnya itu di samping juga ada persoalan tapi ada potensi juga yang kemudian bisa dimaksimalkan gitu. Nah siapapun nanti kepala daerah yang akan mau memimpin di SIA itu dia enggak ini maksudnya ini masalah aja nih yang ada di SIA gitu kan. Tapi ternyata ada potensi juga. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Okto misalnya tentang perhutanan sosial gitu ya. Nah yang pertama kalau kita di SIA itu kita kan saat ini juga lagi advokasi terkait bagaimana
Jadi di Provinsi Riau ini kita melihatnya ada dengan ada bentang alam atau lanskap gitu, ada beberapa lanskap. Salah satunya itu adalah Semenanjung Kampar. Saya ingat dulu kalau tidak salah Semenanjung Kampar ini juga itu istilah yang dilahirkan oleh Michael Hari sebenarnya. Jadi memang bentang alam dia hampir 100% sebenarnya gambut gitu ya, dan masih punya potensi hutan alam yang cukup bagus. Nah ini kita melihat Siak ini adalah jadi salah satu bagian dari kabupaten yang berada di bentang alam Semenanjung Kampar itu gitu. Kenapa ini jadi penting? Karena tadi dia gambut dan hutan alamnya masih cukup bagus gitu ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu punya target di 2030 itu ada target net sink yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup gitu kan. Apa itu net sink gitu ya? Volume net sink. Jadi di 2030 itu Indonesia ini menargetkan emisi yang dilepaskan itu kalau bisa lebih kecil atau minimal sama net dia dengan energi yang diserap oleh bisa hutan, bisa gambut dan lain sebagainya kita. Jadi dengan potensi itu menurut kami dengan keberadaan Kabupaten Siak di di lanskap Semenanjung Kampar ini menjadi penting perannya dalam mencapai target tersebut. Nah kalau bicara juga karbon gitu ya, kan ada potensi, sebenarnya ada potensi ekonominya di situ. Sekarang lagi banyak yang ngobrol soal ekonomi karbon kan. Jadi hutan itu dengan dibiarkan dia begitu saja ada kemampuan yang menyerap karbon, itu ada nilai ekonominya. Kalau Indonesia itu totalnya ada 8.000 triliun potensial, 8.000 triliun rupiah gitu ya. Nah dengan potensi yang ada dimiliki oleh Siak, Semenanjung Kampar yang bagian dari Siak itu, ini bagaimana potensi ekonomi yang luar biasa ini bisa kemudian ditangkap gitu ya oleh pemerintahan selanjutnya, dan itu bisa diberikan manfaatnya kepada masyarakat. Nah itu yang menjadi salah satu fokus kita di Siak. Nah kemudian yang kedua tadi juga sudah disinggung oleh Okto gitu ya. Kalau Okto bilang 57% gitu ya lahan gambut ya, kita bikin lebih dari 50% lahan gambut, karena memang kalau bicara data Siak itu salah satunya memang datanya itu kurang jangan data gambut, data mangrove itu banyak versi yang berbeda gitu ya. Makanya kita bikin lebih dari 50%. Ya lebih dari 50, lebih dari setengah daratan Siak itu adalah lahan gambut. Kenapa ini penting diperhatikan? Karena kita tahu lahan gambut itu adalah satu ekosistem yang rentan gitu ya. Ketika dia kering, dengan misalnya eksploitasi yang dilakukan besar-besaran oleh perusahaan dan perkebunan besar gitu ya, dia akan rentan terbakar. Kita ingat 2015, 2019 gitu ya, kabut asap. Salah satu kabupaten yang menyumbang jumlah hotspot terbesar itu salah satunya Siak gitu kan, sebelum ada misalnya kebijakan Siak hijau untuk itu. Nah dalam pengelolaan gambut itu kita di Kabupaten Siak, salah satu yang jadi instrumen sebenarnya untuk bicara pengelolaan gambut itu kan ada dokumen namanya Rencana Perlindungan Pemanfaatan Ekosistem Gambut RPPG gitu. Nah saat ini Siak itu belum punya RPPG di level kabupaten. Memang kita beberapa kali sudah inisiasi untuk mendorong pemerintah mengeluarkan itu, karena di RPPG itu nanti akan jelas arahan pengelolaan gambut itu kemana, mana yang zona lindung, mana yang zona budidaya gitu. Ini kan penting juga untuk pengelolaan gambut. Belum punya pure atau masih di? Belum ada. Okay. Jadi memang masih di tahun lalu itu kita menginisiasi, artinya kita mendorong pemerintah untuk menyusun itu gitu. Jadi memang kan dia ada proses. Iya. Beberapa tahap sudah dilalui. Nah ini kan tapi masih panjang untuk bisa keluar dokumen itu. Lanjut ya. Nah ini kalau kita bicara dari sosial juga mungkin ini ya. Ada ketimpangan penguasaan lahan. Tadi Okto juga udah sampaikan gitu ya. Kalau catatan kami itu dari 419.000 sekian kawasan hutan di Kabupaten Siak itu, ini
Kalau yang ini hanya memang di kawasan hutan. Kalau tadi lebih kurang 300-an ribu kalau waktu sampaikan itu masuk HGU gitu ya. Ini dalam kawasan hutan saja 264 ribu itu dikuasai oleh perusahaan. Sementara masyarakat penguasaan di kawasan hutan hanya 9.500 ini dari SK Perhutanan Sosial. Jadi kita bisa lihat seberapa jauh timpangnya penguasaan lahan antara perusahaan dengan masyarakat di Kabupaten Siak gitu ya. Nah belum lagi nih kalau kita bicara perhutanan sosial, ini tadi ada potensi sebenarnya. Ini untuk memaksimalkan gitu ya penguasaan lahan oleh masyarakat. Lebih kurang tadi waktu bilang 35.000, ya dia memang ada perubahan revisi dan lain-lain. Yang catatan kami ada 40.000 gitu. Yang ada potensi itu, tapi kenapa ini tidak dimaksimalkan gitu? Untuk mengurangi tadi si ketimpangan penguasaan lahan tadi. Baru terrealisasi 9.500 hektar. Itu jauh banget. Jauh banget gitu. Nah, itu tadi juga sudah disampaikan bahwa sebenarnya ada perangkatnya loh. Kalau kita mau melakukan percepatan implementasi itu sudah ada perangkat namanya kelompok kerja perhutanan sosial di Kabupaten Siak. Satu-satunya di Kabupaten di Riau yang punya. Baru Siak. Kita punya yang di provinsi, Pemda provinsi, yang kabupaten baru Siak gitu. Lalu yang selanjutnya ini ada persoalan juga sawit dalam kawasan hutan. Nah, kalau catatan kita ada lebih kurang 110.676 hektar sawit itu dalam kawasan hutan. Sawit masyarakat, meskipun nanti kita bisa identifikasi yang mana yang cukong, yang mana ini gitu ya. Tapi paling tidak ada 110.000 sawit masyarakat itu dalam kawasan hutan. Ini kan kalau masyarakat itu tentu dia butuh kepastian legalitas dalam mengelola kebunnya gitu ya. Kalau tidak, ini kan susah nanti. Mereka akan dikejar oleh bayang-bayang ini nanti mungkin akan digusur oleh pemerintah dan lain sebagainya. Mereka belum punya kepastian dalam mengelola sawit mereka. Kita ada sebenarnya perangkatnya sekarang ada peraturan di UCK itu ada pasal 110B ya kalau tidak salah, kalau untuk masyarakat itu 110B yang bisa digunakan untuk itu gitu. Nah kita punya pengalaman di dalam kaitan dengan sawit dalam kawasan ini. Ada pengalaman itu mendampingi desa Rantau Bertuah lebih kurang 700 hektar gitu ya. Jadi ada 6 desa sebenarnya waktu itu kita coba dampingi untuk upaya mengeluarkan dari kawasan hutan. Nah ini desa Rantau Bertuah ini sudah berhasil gitu ya, lebih kurang 700 hektar itu dia sudah punya legalitas yang jelas gitu, sawit masyarakat dalam kawasan hutan itu. Kemudian dalam konteks misalnya itu juga ada gugus tugas reforma agraria sebenarnya yang bisa dimanfaatkan untuk melegalitaskan sawit-sawit masyarakat di dalam kawasan. Nah mungkin itu dulu pengantar lah ya dari kami terkait. Masih ada satu nih. Iya. UMKM. UMKM berbasis masyarakat dan pendidikan lokal. Nah ini juga nih. Ini sebenarnya hasil dari kerja kawan-kawan tadi ada disampaikan bahwa ada Sedago Siak gitu ya. Sedago Siak yang itu terdiri dari lebih kurang saat ini 21 lembaga masyarakat sipil yang berhimpun untuk mendukung kebijakan Siak Hijau. Jadi memang sudah ada kebijakan Siak Hijau, sudah ada masyarakat sipil yang berhimpun atau berkumpul untuk mendukung itu, gitu ya. Dan ada juga private sektornya. Jadi memang betul yang disampaikan Auto, perangkatnya ini sudah sangat komplit sebenarnya gitu. Jadi siapapun nanti yang akan menjadi kepala daerah, gitu ya, ya sudah tinggal dijalankan saja ini. Atau justru kita ingin misalnya kebijakan Siak Hijau ini menurut kita sudah bagus, gitu ya. Ini harus tetap digunakan oleh pemerintah yang terpilih. Nah terkait dengan UMKM berbasis masyarakat dan potensi lokal itu, saat ini beberapa saja yang saya sampaikan di situ menjadi gambar contoh saja. Ini ada usaha sirup nenas Puan Pina di Kampung Tengusai. Nah Siak itu punya kebun nenas itu cukup luas. Saat sekarang ini potensi nenas di Siak itu hanya dijual buah mentahnya saja, buahnya aja. Jadi tidak ada pengolahan dan lain sebagainya. Yang ngambil itu dari Jawa, dari Jakarta gitu ya, datang bertruk-truk langsung parkir di kebun masyarakat, angkut, dan itu udah lumayan kan sebenarnya perputaran ekonominya. Bagaimana kalau ini diolah? Dan ini contohnya ada sirup yang diolah oleh kelompok
wanita sebenarnya di kampung temu saya itu. Jadi sudah ada brandnya Wankina. Nah ini kan menurut kita kepala daerah atau pemerintah selanjutnya itu ini harus memperhatikan ini gitu. Dia mau buat kuat yang bawah tuh. Selanjutnya ada juga ini albumin dari ikan gabus, lahan gambut. Ini kalau kita bicara soal bagaimana memaksimalkan potensi lahan gambut dengan tidak merusak gitu ya. Kan kalau ikan gabus dia gambutnya harus basah gitu kan. Becek enggak? Harus basah sehingga itu sudah ada juga produknya namanya Albugo. Ini kawan-kawan muda di Sia punya brand yang Beli galang bisa? beli ke Langsa. Bisa aku pesan deh. Kami ini bukan obat kuat Bang Ade. Obat kuat stamina. Stamina. Ini kalau obat kuat hati. Nah lalu selanjutnya ada praktek-praktek agroforestry. Jadi bagaimana memadu padankan tanaman hutan dengan tanaman hortikultura di lahan gambut, misalnya di lahan non gambut juga. Ini ada beberapa praktek yang sudah dilakukan dan akan dilakukan di paling tidak di 2 kampung, di Kampung Doayun dan Kampung Dosan gitu. Ini peternakan sapi yang sapi dari menteri dulu bukan? Bukan. Itu bukan sapi menteri yang Bukan, itu udah lama. Ini peternakan sapi nanti yang ya kita coba bangun di sini. Kampung Dosan. sapi menteri. Mungkin itu Reva benar. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah selain ada persoalan tadi, juga ada banyak potensi sebenarnya di Kabupaten Sia yang bisa dimaksimalkan oleh siapapun nanti yang akan jadi kepala daerah. Keren ya. Mas, Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bang Oval tadi, di sini memang ada potensinya, udah bagus banget. Perangkatnya cukup dan udah. Cuman butuh siapa tuh eksekutornya? Apakah 3 calon tadi mau gitu untuk menjadi eksekutor kemajuan atau minimal keberlanjutan usianya jauh gitu. Oke, ini masih bicara keberlanjutan. nggak potensi belut tadi. Ada liar tuh kan di Cina. Sudah. Bisa ini nggak masa depan tuh susu ikan tuh. Pengasih susu sampingnya nggak jadi. Sudah dapat baik susu. Ini program nanti juga ini Praworo nih. Makan siang gratis, makan bergizi ya? Enggak, dia ada susu sapi dan susu ikan. Oh, Bisa juga ada dinaikkan di sini. boleh. Dari ikan gabus. Memang sesuai. Gabus itu mahal, lele itu mahal. Belut tuh. Lele apa belut? Kalau ada belut itu 60.000 per kilo ya. Proteinnya tinggi. Protein bagus untuk ini. Daya tahan, bukan obat kuat kata Jep. Ini sembarang aja Jep ini. Oke, selanjutnya kita mau Made. Dan mau Made ini rekan bertanya tentang perihal kasus apa aja Bang, perihal hukum dan kejahatan lingkungan mungkin sama aja kayak tadi, tapi Bang Made mungkin bicara lebih kepada hukumnya gitu. Oke, silakan Bang. Aktivis hukum ya? Iya. Aktivitas. Thank you Repa. Kalau ini lebih membedah, ini tidak ada teknis sama sekali ya. Karena ini apa yang tertulis, ya itulah kita ini kan. Kita benda memang perlu penjelasan lebih jauh. Mungkin nanti Senarai bisa undang ketiga calon untuk menjelaskan nih visi, misi, dan program kerja mereka. Karena kalau yang tertulis saja kita bingung kan. Tapi setidaknya dokumen tertulisnya kita mau lihat nih. Kalau ini kan memang membedah visi misinya dari problem tata kelola, pemanfaatan maupun pengelolaan ya. Sumber daya alam yang dipaparin Okto dan Besta tadi mau kita lihat nih sesungguhnya di visi misi mereka itu dari situasi yang ada dan situasi yang rusak gitu ya, mereka mau apakan kan itu aja sebenarnya mau kita cek dengan situasi Sia, karena kan 3 calon bupati tidak tahu semua problem Sia, tapi ketika tahu problem Sia mau ngapain, nah makanya kita lihat di visi misi dan program kerjanya. Next, teruslah ini nggak usah. Nah, saya mencoba ini ya, 2 hari ini mencoba melakukan riset di Sia. Ini semua terkait nih. Jadi ini semua sebenarnya terkait dengan kemiskinan, pendidikan apa. Kita tahu kan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, terutama di Sia itu karena APBD banyak dikorup. Kalau nggak dikorup APBD, tadi kita cerita tentu pembangunan di Sia itu akan cepat. Kemiskinan itu pasti akan kurang. Kemiskinan selalu berhubungan dengan korupsi. Makanya ini terkait semua. Lalu saya mencoba bikin 6 indikator ya. Saya nyebutnya komitmen ekologis. Situasinya tadi Okto dan Besta sudah cerita tuh. Dari mulai pengelolaan, pemanfaatan dan situasi yang terjadi sampai detik ini. Penguasaan
oleh korporasi gitu ya, penguasaan oleh cukong, sawit dalam kawasan hutan, termasuk dari sisi ekonominya. Itu situasinya udah digambarkan Okto dan Besta. Lalu komitmen anti korupsi, tadi Jepri juga sudah menyebutkan soal kasus korupsi yang tadi disampaikan Jepri itu, kasus pengadaan barang jasa maupun sektor perizinan di sektor kehutanan ya, dan sumber daya alam termasuk di luar karhutla karena ini korupsi. Itu kan menggambarkan, menunjukkan bahwa situasi Siak itu mengerikan dari sisi korupsinya ya. Semua udah dikorup, izin korup, pengadaan barang jasa korup, aktornya menurut saya mengerikan. Dari mulai mantan bupati ya, kepala dinas, gubernur, ada kaitan yang kasus korupsi kehutanan, ada TNI, ada polisi, ada kepala desa, ada direktur, lengkap tuh. Ada swasta, ada BUMN, ada swasta, lengkap semua tuh, sampai kepala dinas, sampai Yan Pranapa terakhir itu dia. Kepala Bapeda. Kepala Bapeda waktu itu. Lengkap semua aktornya, bayang nggak? Nah itu situasinya. Lalu apa komitmen 3 calon ini untuk memberantas atau mencegah korupsi dari situasi yang ada kan? Ini kan berangkat semua. Lalu melihat partisipasi publiknya, akses dokumen kah, terlibat dalam pembangunan kah, pokoknya partisipasi publik. Nah ini kan juga jadi problem di Indonesia juga di Siak gitu. Lalu soal perjuangan perempuan nih, karena harus ada gender toh, nanti kena ajar kok ada gender toh. Harus ada gender misalnya ini juga jadi agenda SDGs, agenda nasional bahkan ya. Isu gendernya kita mau lihat. Lalu komitmen hukumnya, dari tadi kan ada problem hukum tuh. Apa dari komitmen daerah? Ini yang 6 baru saya kepikiran kemarin memasukkan RPJP. Karena RPJP ini di dalam, nanti kita bahas khusus RPJP itu jadi pedoman visi misi dan programnya oleh kepala daerah. Nah, next. Nah ini misalnya karena ini baru, jadi kita di dalam, kan pemerintah itu menerbitkan 13 September kemarin Undang-Undang Nomor 59 nih 2024 tentang RPJP tahun 2025-2045 menuju Indonesia Emas 2045. Bayangannya 2045 itu Indonesia menjadi negara maju, korupsi nggak ada, kerusakan sumber daya alam nggak ada, semua yang kita ceritakan tadi itu nggak ada mimpinya, gitu ya. Nah, lalu di sini kita itu diberi ruang untuk terlibat dalam menuju Indonesia Emas 2045, gitu ya. Nah, kalau di sini kan visi misi pemilihan gubernur, karena konteksnya bupati juga, dia harus berpedoman pada RPJP itu. Jadi para calon harus memahami itu isi RPJP itu apa, 300 halaman lebih, gitu ya. Nice. Nah kalau kita lihat misalnya kenapa pentingnya RPJP ini, karena dia dasar hukum penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang di pasal 10 ayat 2 ya, selaras sebenarnya RPJP. Jadi memang jadi pedoman, jadi pedoman bagi daerah untuk menyusun itu. Oleh karena kepala daerah harus paham betul isinya. Nah ini satu ya. Yang kedua, ketika nanti kepala daerah mau bikin perda, peraturan kepala daerah, SK kah, peraturan bupati kah, dan seterusnya ya, termasuk peraturan peraturan dinas misalnya, dia harus berpedoman dengan ini, berpedoman dengan RPJP. Jadi tadi pedoman soal ya kedua pedoman ini gitu ya. Nah ini dia harus mempedoman RPJP. Next, yang ketiga ini ya, yang pasal 13. RPJP Nasional tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program. Gitu ya. Jadi memang jadi pedoman. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati, dan seterusnya. Ini penjelasannya. Jadi dia jadi pedoman. Next. Nah kalau ada terjadi perubahan tetap saja dia tetap berpedoman pada RPJP 2024-2005. Next. Nah mari kita bedah satu-satu. Saya mencoba bedah dari dokumen yang ada. Ini tidak keluar dari konteks dari dokumen yang ada. Ini saya screenshot calon Bupati Afni dan Wakil Samsul Rizal ya. Mari kita lihat ini ya, visi misinya. Saya tidak semua visi misinya saya ini, hanya melihat dari 6 komitmen tadi itu yang di awal. Misal nih kan visinya Afni itu terwujudnya Siak bla bla, dia melekatkan
kata-kata berbasis ekologi, gitu ya. Nah ini sesungguhnya butuh penjelasan juga konteks berbasis ekologinya itu apa. Nah ini kan karena di dalam visinya harusnya dia nyebutkan tuh makna visinya ini apa. Tapi kan di sini ada dia lengkapkan di visi berbasis ekologi. Ini butuh penjelasan lebih jauh dari AFNI. Lalu yang kedua di misinya ada 4 yang terkait dengan 6 itu yang saya lihat ya. Memantapkan kolaborasi dan sinergitas pemerintah dan seterusnya. Akses hutan tanah ya, dia nyebut hutan tanah, lalu optimalisasi ekonomi hijau. Yang kedua memberdayakan generasi muda dan perempuan. Lalu ada ini infrastruktur nih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Lalu ada konteks partisipasi ya, transparansi dan partisipasi. Next, kalau program kerjanya itu yang terkait dengan 6 isu tadi yang saya bikin 5 isu lah. Ya termasuk LPJP 6. Itu kan dia mau memperjuangkan hak hutan tanah masyarakat Siak. Tapi tidak ada penjelasan lebih jauh itu. Bagaimana dia akan memperjuangkan itu. Kalau di sini kan ya slogan, hutan untuk rakyat, tanah untuk anak cucu. Itu ya. Lalu peningkatan ketahanan pangan. Oke, ini masuk isu ekologis ya. Pemberdayaan kaum perempuan dan pemuda di program kerjanya. Lalu pembangunan RTH di setiap kecamatan ada kota ramah lingkungan. Next, mari kita bedah satu persatu. Konteks ekologis tadi, ini kan pasti bertanya nih, konteks ekologis itu batasnya kan sampai mana? Iya. Ya menurut saya fakta yang terjadi di Siak sekarang, yang Okto jelaskan, yang Besta jelaskan, itulah faktanya. Dari fakta yang ada sekarang ini, apa yang akan mau mereka benahi? Atau apa yang mau mereka perbaiki dari situasi yang ada? Nah setidaknya kalau kita lihat ya, dia menyebutkan yang tadi saya bilang, berbasis ekologinya dia lekatkan di dalam visi. Lalu ada akses hutan untuk tanah. Ini kan kita nggak tahu nih apakah ini perhutanan sosial atau reforma agraria. Makanya ini perlu dijelaskan lebih jauh oleh yang bikin ini. Optimalitas, tapi kalau kita lihat kan akses hutan tanah ya, ini clear dia menyebut hutan dan tanah. Lalu optimalisasi ekonomi hijau, gitu ya. Ada konteks ekonominya nih, hilirnya ya. Ada konteks ketahanan pangan yang menyebut itu. Lalu pembangunannya berwawasan lingkungan. Lalu dia akan membuka ruang terbuka hijau. Oke lah, ini kita anggap memenuhi lah bahwa AFNI punya visi untuk ruang ekologis. Anti korupsinya nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali anti korupsinya. Apakah dia mau korupsi atau tidak? Nggak tahu kita. Di atas korupsi. Kan dia tidak ada anti korupsi, bukan berarti dia mau korum, nggak gitu kan? Tapi komitmen di dalam Itu udah dia. Awalnya disaranin. Lalu partisipasi publik. Misalnya kita melihat tadi kan di visinya, dia menyebut ada kolaborasi dan sinergitas dalam akses hutan dan tanah. Lalu transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik, dia menyebut tuh kata-kata transparansi dan partisipasi. Oke, ada gitu ya. Lalu perjuangan perempuan, dia menyebutkan tuh pemberdayaan generasi muda dan perempuan untuk akses ekonomi. Tapi konteksnya akses ekonomi, gitu ya. Kan problemnya generasi muda dan perempuan bukan hanya aksesnya untuk ekonomi doang, gitu ya. Iya. Lalu penegakan hukum nggak ada sama sekali. Lalu RPJP dia tidak menyebut RPJP, namun isu-isu ekologis yang 6 ini, yang 5 itu ada di RPJP, gitu ya. Namun isu ekologis dan perempuan masuk dalam tantangan di masa depan dalam RPJP. Kan pertanyaan kita, apakah AFNI dan Samsur Rizal membaca RPJP itu? Bahwa isu-isu mereka ini oke, nyangkut, cuma di RPJP itu kan ada isu yang lebih spesifik, misalnya bagaimana daerah memitigasi perubahan iklim. Salah satunya ya, ini kan nggak ada bahasa perubahan iklim di situ. Kayaknya kalau kita lihat ya, isu anti korupsi tidak ada dalam dokumen visi misinya AFNI. Ekologis, partisipasi publik dan perempuan ya ada lah. Tapi kalau misalnya itu kan anti korupsi sama penegakan hukumnya kan nggak ada tuh Bang dimasukin. Mungkin nggak 4 yang lain itu tercapai kalau 2 itu nggak ada. Enggak lah. Enggak, karena harus ada pengawasan dari penegakan hukum. Yes, enggak. Ya bisa enggak, bisa tidak juga. Tapi nggak optimal gitu. Enggak optimal. Dia bahasa agak halus lah.
Tidak sama. Next. Ini apa nih? Cerdas berkelahi. Nah, ini Pak Irving, tunggu tuh, Nek, ini Pak Irving dan Bang Sugianto ya. Ya ini kita kenal lah Bang Irving dan Bang Sugianto. Next, kalau visi misi dia itu kan di visinya tidak ada dia lekatkan kata ekologis. Tapi bagusnya Bang Irving ini dia menjelaskan tuh, dia kan terwujudnya manusia yang handal. Handal itu gambaran dia apa? Gitu ya. Ya memang bikin visi seperti itu. Dia harus menyebut sesuatu itu. Misalnya kabupaten Siak yang handal. Handal itu di benakmu itu apa? Gitu ya. Elegan itu apa maksudnya elegan? Jadi semua harus diperjelas. Nah, Bang Irving itu lebih bagus buat visinya karena dia perjelas semua. Dia bikin hebat tuh misal salah satunya yang terkait 6 isu di ini misal di Hadal itu. Di Hadal dia sebut karena Siak dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang berlebih, maka dia mau kelola tuh, tapi berbasis kesejahteraan masyarakat. Jadi konteksnya ekonomi lagi. Lalu disebut elegan tuh, konteks hebatnya tadi ya. Dia bilang nih, penataan pembangunan infrastrukturnya ke depan itu berwawasan lingkungan, forest city, gitu ya. Jadi dia lekatkan di situ. Di misinya bagaimana? Di misinya ada banyak misi, tapi yang terkait dengan kekayaan sumber ekologis. Kalau kita lihat misalnya, ya dia hampir sama dari visi dia turunkan, ya sama ya. Kekayaan sumber daya alam itu untuk ekonomi masyarakat, konteksnya lebih ke ekonomi. Lalu semua pembangunan itu nantinya gitu ya, berwawasan lingkungan, forest city gitu. Jadi berwawasan lingkungan, infrastruktur, pokoknya pembangunan fisik semua berwawasan lingkungan. Meskipun nanti dia bangun misalnya dia cek hijau aja ada berwawasan lingkungan. Kan itu yang selamanya dipahami oleh banyak pihak. Ada bunga-bunga ya. Ada tanam cabai. Nah, kalau program kerjanya ini lebih detail dia, Bang Irving gitu ya. Dia lebih menjelaskan misalnya di pisang. Di misi 1 khusus bidang ekonomi kan banyak tuh. Tapi yang terkait dengan nah ini yang konteks diskusi Okto dan Aldo tadi nih. Okto dan Aldo, Okto dan Besta. Untuk konteks pemanfaatan lahan yang tersisa. Mungkin agak nyambung nih. Karena kan Bang Irving mau bikin pemetaan potensi baru. Pertambangan, kehutanan, perkebunan, Pertama basis ekonomi rakyat. sementara kalau penjelasan Okto tadi, kawasan hutan di Siak itu udah habis. Tinggal yang di perhutanan sosial. Yang legal tuh ya, yang legal tinggal di perhutanan sosial. Lalu kalau itu sudah ada, ini pemetaan baru apa lagi tuh? Apalagi sementara lahan tadi pertata udah habis. Iya. Untuk korporasi paling dominan, best. Lalu yang barunya apa? Pertambangan mungkin ada ya, kehutanan, termasuk perkebunan nih. Ya selain sawit, perkebunan luas ya, banyak pertanian, perikanan. Untuk kehutanan yang kalian sebutkan tadi itu, nah ini menurutku pemetaan ini perlu penjelasan nih dari Bang Irving. Pemetaan, apakah perhutanan sosial itu masuk pemetaan barunya? Ya kalau masuk bagus, artinya dia mau mewujudkan perhutanan sosial yang baru kurang dari 25% ya. Ya. Nah, sampai 100% kan. Nah, ini menarik juga menurutku. Lalu di misi kedua nih infrastruktur. Dia menyebut kata-kata penataan ruang sebagai acuan. Kita tahu kan dalam penataan ruang itu ada pola ada pola budidaya dan ada pola Lindung. lindung gitu. Ada budidaya dan lindung. Nah, ini kan menarik karena dia memasukkan sini itu sebagai acuan pembangunan. Kita tahu kan RT RWP kita aja sekarang yang revisi belum di ini. Lalu dia mau mengacu kemana? Gitu ya. Nah ini juga perlu diperjelas nih oleh Bang Irving nanti ya. Lalu ya lagi-lagi pengelolaan sumber daya alam untuk ekonomi. Nah ini juga menarik di poin kedua menurut saya. Dia nyebut soal mengurangi daya rusak air. Ini kan ada problem konteks air di Siak nih Bendas. Nah mungkin ini agak menarik dari Bang Irfan karena dia memikirkan ya air kan. Air itu kan memang kebutuhan dasar kita. Jadi menariknya Bang Irfan memasukkan konteks air di sini. Gitu ya. Lalu ya ini sama nih pembangunan terbuka hijau yang menurut saya juga menarik. Dia mau bikin taman layak anak di setiap kecamatan.
Ini penting ya menurut saya. Lalu di bidang hukum keamanan, yang saya serunya dari Bang Irving, dia memasukkan tuh misi kelima, bidang hukum dan keamanan. Ya dia bilang lah, dia mendukung dan mendorong institusi penegak hukum dalam menetapkan hukum seadil-adilnya. Ini kaitan dengan kasus-kasus yang Jeffrey Panto tadi itu ya. Dia mendukung dan seterusnya kalau kita lihat dari visi misinya. Next, kalau kita turutkan dalam 6 visi ini, ekologis ya tadi saya sebutkan ya, tidak dilekatkan dalam visi, tapi di penjelasan ada. Di kalau dia bilang SDA berlimpah, pembangunan berurusan lingkungan, lagi-lagi pembangunan ya, pembangunan fisik sepertinya. Pemetaan potensial SDA yang tadi saya bilang untuk eksploitasi untuk ekonomi rakyat. Penataan ruang dan RTH. Oke lah, Bang Irving sepertinya punya komitmen tuh untuk ekologis kalau dari visi misi dia dan bekerja. Anti korupsi sama sekali nggak ada dokumen itu. Partisipasi publik, ya kata partisipasi hanya untuk pembangunan. Anda memang kata partisipatif, tapi hanya untuk pembangunan. Lalu perjuangan perempuan tidak ada, namun dia hendak bangun taman layak anak. Oke ya. Penegakan hukum clear, dia punya. RPJP dia mengaitkan dengan visi RPJP itu. Coba balik ke tadi. Next, terus bagusnya Bang Irving next, satu-satunya menurut saya di Riau nih yang dia bikin ya, satu-satunya saya kira Bang Irving yang ini ya, kan dia bilang ke depan periode 2029 kompetensi akan lepas dalam menjadi hebat guna mempersiapkan RPJP 2025-2045 menuju ini. Lalu Bang Irving dia update memasukkan atau timnya. Kolaborasinya. Kita anggaplah Bang Irving sini kan. Next tadi itu yang kotak-kotak. Hebat ya. Nah ini kalau kita lihat kan yang RPJP dia mengaitkan visi, namun tidak menggambarkan secara utuh dan tersambung dengan RPJP. Karena ada beberapa isu yang dia tidak masukkan, anti korupsi misalnya kan. Ya kalau kita lihat dia masih ekologis melakukan RPJP, isu anti korupsi, partisipasi dan perempuan tidak ada dalam dokumen visi misinya. Next. Tapi ada anak tadi ya Bang ya? Anak. Next. Nah, ini juga Yang lain ada fotonya, tak ada foto. saya man. Ini saya foto ini saya screenshot. Ini saya nggak tahu. Ini Visinya tak ada. enggak, ini saya screenshot. Kalau yang tadi kan ini dari KPU semua ya. Iya. Kalau tadi kan keren tuh. Oke. Tiba dari petahana. Saya nggak bingung ini apakah KPU yang salah input? Nggak mungkin lah seorang petahana. Nggak ada foto ya? Bukan, naskah visi misinya tuh hanya Sederhana. ini kayak catatan rapat pertemuan. Nah ini nanti kita perlu tanya juga ke Siapa? Bang Alvendri kan. Ke timnya enggak ya? Nah inilah. Jadi untuk menunjukkan, kalau tadi kan keren ada foto, dan kalau ini cuma ini aja yang di websitenya KPU SIA. Next. Nah kalau punya Visi. Bang Alvendri, visinya tuh dia melekatkan tuh pembangunan yang lestari, gitu ya. Dia lekatkan di visinya kata-kata ada lestari. Nah, ini kayaknya anak apa lah yang disebut. Dia lekatkan pembangunan yang lestari. Jadi cuma ini aja lah ininya apa? Cuma 2 halaman. Kalau kita perkecil jadi 11 jadi 1 halaman. Wah, keren. Misinya tuh misi 2 mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, masuk tuh. Yang berkelanjutan disebut salah satunya pertanian berkelanjutan dan ekonomi hijau. Lalu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan dia menyebut ada penataan ruang, daya dukung lingkungan, gitu ya. Nah lalu masuk program kerja infrastruktur hijau, pengelolaan sumber daya alam. Jadi program pembangunan nih infrastruktur hijau. Saya nggak tahu apakah gedungannya dicek. Jadi infrastruktur hijau toh. Lalu ketahanan pangan. Lalu dia nyebut ada generasi muda, juga peran lembaga adat yang oke lah. Next, kalau kita lihat, nah Pak Alvendri ini paling parah menurut saya. Dia untuk komitmen ekologis adalah oke lah ya, dia punya komitmen ekologis. Anti korupsi tidak ada, partisipasi publik tidak ada, perjuangan perempuan tidak ada, cuma dia hanya menyebut hanya pembinaan generasi muda. Tapi anggaplah nggak ada ya. Lalu penegakan hukum tidak ada, RPJP tidak ada. Ini agak parah menurut. Petahana ya?
Ini padahal pertahanan. Mungkin dia menganut percayaannya di you see what I did. Dia kan udah kemarin udah nih bang, ya udah lihat aja apa kemarin aku. Oh ini pendukung nih. Pendukung. Tolong memilih sih ya. Ya, next ini yang tercapai di dokumennya. Nah, kalau kita simpulkan dari ketiga pasang calon ini, dan Besta misal, ekologi semua ada. Di visi misi program kerja, isu komitmen ekologis kita anggaplah ada. Itu ya. Terlepas dia mau ngurusi hulu, hilir, pokoknya mereka punya visi ekologi. Nah, ketiganya tidak ada nih. Visi anti korupsi. Gitu ya. Visi anti korupsi sama sekali nggak ada. Lalu partisipasi publik, ya Afni ada, Bang Irving tidak ada, Alfedri nggak ada. Perjuangan perempuan, Afni ada, Irving tidak ada, Alfedri nggak ada. Penegakan hukum, Afni tidak ada, Bang Irving ada, Alfedri tidak ada. RPJP, Afni nggak ada, Bang Irving ada, dan Alfedri tidak ada. Itulah kesimpulannya. Jadi kalau kita lihat memang nomor 1 itu yang dari 6, yang dari 7 saya bikin itu memang yang kalau kita lihat dokumen visi misi mereka yang memenuhi 3 atau 4 dari 6 itu ya Mbak Afni dan Irving. Paling parah tuh Alfedri. Cuma 1 dia kan. Ekologi selebihnya Nggak ada. Anda maksudnya. Dan dokumen ini mudah-mudahan nanti ada dokumen revisinya nih karena agak malu juga petahana kayak gitu seolah-olah tidak punya tim khusus kan ngurusi visi misi mereka itu. Iya saya kira itu. Jadi melihat dari sisi 6 itu semua terkait ya, termasuk sebenarnya isu pendidikan, isu kemiskinan, isu lainnya kan, isu dasar itu semua mereka ada tuh. Bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana pendidikan, karena itu kan memang isu wajib tuh yang harus masuk di dalam yang harus mereka perjuangkan. Termasuk kesehatan kan, itu semua mereka sama. Cuma ya karena saya misalnya banyak terlibat di isu yang 6 ini misalnya kan, di isu yang 5 inilah, isu ekologi semua, ekologis, anti korupsi, partisipasi, perjuangan perempuan ya, termasuk penegakan hukum. Itu yang jadi concern kita. Ya, ini lihatannya hanya dokumen, visi misi dan program yang mereka kasihkan ke KPU. Nampaknya secara keseluruhan komitmen mereka itu menurut saya belum memenuhi 6 ini ya, 6 komitmen yang saya sebutkan tadi. Oke. Saya kira itu. Oke, baik. Itu kan tadi paparan detail dari membedah visi misinya nih. Tapi kalau secara backgroundnya kan tadi kayak Bang Made bilang, sebenarnya 3 calon ini, 3 pasangan calon ini udah tahu, maksudnya udah saling kenal nih abang-abang sekalian gitu. Tapi kalau secara background memang sebenarnya mereka bertiga ini termasuk orang yang komitmen untuk ekologisnya, komitmen untuk isu perempuannya, korupsinya gitu, tuh ada nggak sih Bang? Dari sebelum dia mencalon kayak gini dia Bang? Kalau pengalaman saya misalnya, isu anti korup yang paling bisa kita nilai ya Alfedri, karena dia pernah memimpin petahana kan. Kalau Afni dan Irvi belum terbukti karena dia belum pernah jadi bupati. Oh iya sih. Nah, kalau Alfedrinya isu anti korupsi selama dia menjabat, sejak jadi wakil mau jadi bupati ya, hampir nggak pernah tuh mengajak publik misalnya mencegah maupun memberantas korupsi. Beberapa kegiatan dengan Stranas PK bersama KPK misalnya untuk isu ekologis juga sih agak lamban. Ya kalau lamban dalam proses pencegahan korupsi atau pemberantasan korupsi itu pasti dari bupatinya. Kenapa lamban dan seterusnya ya perlu kita cek lebih jauh. Tapi memimpin secara leadership memberantas korupsi, untuk memberantas korupsi hampir nggak ada. Untuk isu ekologis pun yang paling banyak sebenarnya timnya kan yang terlibat di awal. Pak Alfedri itu paling mengambil momentum formalitas. Tiba-tiba dia tampil, tiba-tiba dia ini. Tapi implementasi maupun eksekusi, kalau pengalaman saya ya,
ya hampir nggak ada lah. Mau dibilang nol nggak enak pula bilang 0% kan. Ya hampir nggak ada. Tapi untuk apa namanya branding, misalnya nih branding dia berapa hari jelang dia cuti, seminggu atau 2 minggu, tiba-tiba dia undang media kan, dia ngomong bahwa Sia ini satu-satunya di Indonesia yang ispunya itu udaranya bersih. Yang gitu-gitu dia senang tuh. Ini bersih. Lalu yang Pak ini dapat penghargaan dari KLHK itu Pak Usni Adiwiyata atau apa tuh yang terakhir dapat KLHK itu juga dibumingkan kan. Sementara kan problemnya bukan itu. Kalau cerita Besta dan ini tadi, eksekusinya mana, capaian dari kebijakan yang dia bikin itu sampai sekarang belum nampak yang dilakukan oleh Alfedrinya. Itu yang menurut saya yang paling bisa nilai Alfedri. Kalau dua ini apa aja model masih ngomong-ngomong ya, komitmen bual-bual gitu ya. Oke. Ini nggak bisa juga apa yang mau kita nilai gitu. Dari dokumennya tadi 6 indikator itu aja nggak terpenuhi. Iya. Oke. Saya menambahin. Ya, pemirsa tadi banyak catatan nih soal visi dan misi ini. Iya, tapi sebenarnya udah dibahas semua oleh Bang. Ambil gitu ya. Dan lebih lengkap. Aja. Oh ya boleh. Nggak apa-apa. Tapi ada nggak tiga-tiga langsung bang? Ada. Jangan satu-satu. Nggak apa-apa. Ambil diskusi gitu lah. Ya, sebagian besar sudah disampaikan sebenarnya oleh Bang Made. Cuman dia mau menambahkan sedikit gitu. Ini terkait pasangan pertama itu. Ini mungkin kaitan dengan berwawasan lingkungan kan. Dia secara eksplisit menyampaikan forest city. Menurut kami ini justru menyempitkan dari makna dari wawasan lingkungan itu. Karena kalau kita cek gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan forest city? Memang dia bicara soal tata kelola perkotaan saja doang. Gitu. Jadi kemudian kalau kita bicara lingkungan, isu gambutnya mau dikemanain gitu kan? Karena kan gambut itu bukan di kota, di desa. Mayoritas gitu ya, persoalan gambut itu ada di desa. Dia bicara soal pembangunan kan ada di kepala dinas. Bisa jadi karena memang background-nya Kalian dia itu Tata ruang. Sia itu bisa nyaman, sedap menurutku ya perannya Bang Irvin jago deh. Lalu ini ada berbasis ekonomi kerakyatan itu, jadi di highlight juga oleh Bang Made gitu kan. Cuman ini ada pertambangan gitu. Pertanyaan kita, pertambangan yang berbasis ekonomi kerakyatan itu seperti apa? Gitu kan? Iya. Sangkol. Tambang rakyat. Tambang rakyat seperti apa? Itu juga. Maksud kita ini bukan tidak mungkin, tapi mungkin kita perlu mendapatkan penjelasan apa yang dimaksud dengan ini. Kita perlu ini juga ada nih menarik nih, satu kampung atau kelurahan satu komoditi. Saya ingat nih dulu programnya Pak Samsuar dulu, yang bupati sebelum Alfedri. Ada yang namanya sekarang jadi gubernur ya. Calon. One village one product kalau bahasanya dulu. Paham. Itu kampanye terselubung. Jadi apakah ini advice-nya Pak Samsuar, sementara kita tahu Irving ini bukan 3 kali ikut Samsuar. Gitu ya. Ada menyelesaikan persengketaan lahan masyarakat. Nah ini juga menarik nih. Apa yang maksudnya menyelesaikan persengketaan lahan masyarakat? Apakah dia mau meng-highlight konflik? Di Sia itu banyak konflik soalnya. Atau memang masyarakat. Atau menambah konflik. Itu catatan di akhir. Menyelesaikan persengketaan lahan. Ya, menyelesaikan persengketaan lahan masyarakat. Ini persengketaan lahan masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan perusahaan. Kalau itu kan masyarakat konflik, masyarakat dengan perusahaan kan ya. Oke. Sampah dia di. Ya, Ada juga di sini. ada di sini dia menyelesaikan persoalan sampah. Memang di Sia itu persoalan sampah Problem. sangat problem. Ada yang besar itu dia ada di Perawang dan di Minas. Itu yang jadi problem di Perawang dan Minas itu memang ya masih dengan metode pengelolaan sampah yang konvensional. Kalau dia open dumping gitu kan, Bakar banyak. bakar. Jangan sih, itu bukan baru yang bakar. Ya. Nah ini memang ya tadi saya menarik itu memang yang di AFNI ini ada soal misalnya meningkatkan akses hak hutan tanah masyarakat gitu. Memang ini isu yang selama ini kita coba dorong di kebijakan pemerintahan. Kalau menurut saya ini tidak lain tidak bukan ya ada PS dan TORA yang bisa dimaksimalkan di sini gitu. Cuman kan
pertanyaannya bagaimana dia strateginya, karena kan kalau bicara Ya. kawasan hutan kabupaten itu kan sangat terbatas tuh kewenangannya. Misalnya dia untuk mensupport usaha-usaha yang dilakukan di kawasan perhutanan sosial, misalnya di kawasan hutan ini kan ada keterbatasan yang kemudian nanti mungkin perlu dielaborasi lebih jauh oleh pasangan ini gitu ketika mereka misalnya terpilih. Tapi juga ini ada yang lain-lain yang sudah dibahas oleh Pak Made ya. Ini yang kawasan industri Tanjung Buton ya, menyebutkan dengan eksplisit kita kawasan industri Tanjung Buton ini kan juga karena dia kawasan industri, tentu pasti akan ada dampak ekonomi, dampak sosial dan lingkungan di situ. Nah ini di samping mempercepat operasionalnya, bagaimana dengan itu, dengan mitigasi dampak lingkungan dan dampak sosial. Ini lanjut. Ya saya salah satu orang yang juga agak terkejut ketika melihat dokumen visi misinya. Sesingkat. Iya Pak Alvendri dan Yang lain aku kasih bold, ini nggak ada sih bold. itu kan di atas bold semua. Kan? Kalau Afni menyebut berbasis ekologis gitu, ini pembangunan yang lestari ya, lebih kurang sama lah gitu ya kan. Tapi memang sebenarnya agak kaget juga sebenarnya, kan banyak hal yang bisa disampaikan di dalam visi misi ini, kaitannya misalnya dengan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, gambut dan lain-lain. Karena dokumen itu ada nih, dokumen kebijakan siak hijau. Tapi kenapa ini tidak muncul di situ gitu? Itu yang jadi sebenarnya kita agak kaget juga gitu ya, bertanya-tanya. Apakah memang ini, apakah salah upload, jangan-jangan benar ya? Ada dua dokumen yang dikirim salah upload gitu, kita nggak tahu. Atau jangan-jangan pas kita diskusi dia baru tahu kan? Ya mungkin ini mudah-mudahan didengar ini oleh timnya Pak Alvendri gitu ya, sehingga mereka bisa ini juga. Namanya Besta di Malam Pendri. Udah tutup. Mungkin itu Jeb sama Reva tambahan. Ada tambahan lain Bang? Baru tahu. Ya kalau kita lihat ini sebenarnya ada syukur lah sedikit, masih masuk isu-isu ekologis gitu ya. Sebenarnya kan terkait dengan visi misi semua calon ini, tentu saya bayanginnya memang belum bisa dipahami, dipastikan memang hanya itu yang akan mereka lakukan. Apalagi saya nggak tahu ya, tentu profesionalismenya pilkada dengan tim-tim yang di daerah akan sangat berbeda dengan kesempurnaan atau profesionalismenya di seperti pilpres. Kalau pilpres itu udah bagus sekali memang. Saya masih berprasangka baiknya begitu kepada visi misi yang ditampilkan. Tetapi itulah yang bisa dilihat oleh kita gitu ya, sebagai masyarakat sipil. Makanya yang paling ditunggu sebenarnya harus ada penjelasan yang lebih konkret ya dari mereka dan tim-tim para pasangan calon itu ya, untuk publik. Jadi menurut kita dengan dokumen yang ada kita sangat sah juga untuk menilai mereka untuk saat ini. Kemudian tambahan kedua terkait ini sebenarnya satu hal juga yang digarisbawahi, tiga-tiganya ini kan mendukung pengembangan industri ya, atau level skala besar tentu ya. Kalau industri hampir semuanya ada. Itu juga butuh penjelasan lebih lanjut tuh. Karena sebenarnya aku menunggu juga ada statement misalnya dari para calon bupati dengan data tadi yang saya sampaikan di awal itu yang sudah berlebih gitu ya eksploitasinya. Dia berani bilang bahwa stop izin di lahan gambut misalnya, dan stop penambahan luas kebun akasia, stop penambahan luas kebun sawit misalnya. Yang didorong adalah pemerataannya misalnya, itu yang lebih didorong. Tapi yang terlihat itu masih cenderung dia tidak berani untuk melawan pengembangan industri itu. Ini yang tentu jadi PR kita. Kemudian terkait rekam jejak, ini
agak subjektif sih. Maksudnya subjektif dari penilaian kaminya atau saya atau jika ada gitu ya. Pak Alfitri kita cukup banyak ya bersentuhan itu memang banyaknya di acara-acara formal. Kalau misalnya kita ada kegiatan sekolah kampung di Siak misalnya ya, atau acara Forest Arts waktu itu memang beliau hadir. Ya, tapi nuansanya memang di skala formalitas itu. Itu yang agak mungkin saya ngajak ke teman-teman saudaraku juga barangkali evaluasinya ya konteks Pak Alvin. Jadi kita ini sebenarnya dari banyak program tadi itu ada roadmap, ada perda dan seterusnya, ada SK Pokja dan seterusnya. Itu sepertinya kemauannya kita, kemauannya CSO-nya gitu. Tapi dari pihak Pemkapnya yang dipimpin oleh Pak Alvindri barangkali sebenarnya tidak terlalu punya keinginan gitu ya. Itu yang perlu di challenge ya. Jangan sampai kita niatnya bantu, tapi karena kita sebenarnya kita nggak begitu diharapkan untuk membantu kan. Misalnya kayak Pokja PS itu kan ada desakan teman-teman Nelang tuh setahu saya. GTRA tuh Walhi misalnya, Perda itu Jekari banyak dorong. Barangkali kita harus evaluasi juga nanti di Sudago ya, terlepas lah nanti pemimpinnya siapa, kita cek juga sebenarnya kita nih maunya kita saja CSO atau sebenarnya maunya PMK itu. Kemudian kalau Afni Samsurizal, kalau wakilnya saya belum pernah ketemu kayaknya. Kalau Afni atau Kak Afni agak cukup sering ya, agak beberapa kali ketemu ya. Dia mantan wartawan, dia kemudian tenaga ahli menteri. Ya saya tidak tahu kalau dia nanti jadi bupati seperti apa ya sepak terjangnya. Tapi dia bisa mengkapitalisasi sebagai tenaga ahli menteri itu. Dia banyak turun ke masyarakat dan beberapa ada yang dia sampaikan ya. Ada beberapa lahan masyarakat yang bisa ditorakan dan seterusnya, itu klaimnya Afni. Tapi intinya dia nilai plusnya di perempuan muda gitu ya. Kemudian dia bisa kapitalisasi ketika jadi tenaga ahli menteri kehutanan. Kalau Bang Irving, saya pernah juga ketemu, dia orangnya adalah 14 tahun ya, atau berapa tahun tuh jadi Kadis PU di Siak. Ya. Dan dia juga bilang tuh 10 tahun lebih. Kalau saya lihat tipikal dia memang jago untuk eksekusi proyek gitu ya. Dan dia orangnya apa tuh satset gitu ya, satset kalau konteks proyek gitu ya, ada mau bikin apa dia kalkulasi yang sepanjang yang aku kenal dia cukup eksekutornya bagus. Tapi tentu belum teruji juga kalau dia sebagai pemimpin yang dibangun bukan hanya fisik ya, tapi harus bangun masyarakat yang kurang makan jadi cukup makannya, bagaimana dia bisa beli makannya. Kemudian dari persoalan lingkungan yang kemudian ini gambut seharusnya bolehnya untuk pemanfaatan saja bukan pengolahan misalnya, itu kita belum bisa nilai dia karena belum diuji. Jadi secara rekam jejak itu yang mungkin saya pernah bersentuhan dari 3 calon itu. Kalau Bang Sugianto ya wakilnya Irving, dia pernah di DPRD ya waktu itu, Pernah ngopi dan Pernah fasilitasi ini nggak? juga. Ini pertemuan Pantai Raja dulu. ya ada politik, dia Pantai Raja. pernah fasilitasi lah. Cuma ya fasilitasi kita oke juga gitu ya. Cuma sampai ke level eksekusi dan tindak lanjutnya kita belum bisa wujud. Ya tentu dia bisa beralasan karena kewenangan DPRD dan seterusnya. Tapi intinya dari ketiga calon ini dan apa yang kami sampaikan tadi di awal itu, yang paling penting sebenarnya kita ingin lihat responnya. Kita ngasih ruang nih, jelasin seluas-luasnya yang kita katakanlah kita tuduhkan tadi gitu ya. Jadi silakan, ini kesempatan dia untuk menjawab, menjelaskan. Kalau tidak berarti bisa jadi kebenaran. Berarti benar.
yang kita sampaikan. Kira itu sih Reva. Boleh juga ya, cukup ya. Oke. Sudah 1 jam lebih teman-teman, kami hadir di sini untuk berbicara pilkada di Siak, Senarai Bicara. Mungkin nanti dari beberapa pembicara tadi kan sudah disampaikan ya bahwa tujuan dari adanya Siger ini itu juga masih notes kepada para calon. Mungkin akan ada kesempatan ke sini gitu. Calon dan Jelaskan. KPU. Oh iya. Nah, karena nanti kan ada debat para calon ya, isu ini kalau bisa diakomodir dong. Iya, ada beberapa komitmen dan ada beberapa notes tadi dari beberapa pembicara. Jadi mungkin itu bisa dijadikan tambahan bahan untuk di debatnya nanti atau di masa kampanye nanti dari 3 calon bisa membahas atau memperluas nih definisi-definisi yang tadinya belum ketakar di sama para masyarakat calon pemilih Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang penonton yang belum subscribe, silahkan subscribe YouTube kita di Senarai dan juga di Instagram kita di Senarai. Pantau terus bentahan-bentahan yang dihadirkan. Terima kasih kepada 4 pembicara. Terima kasih Bang Ongto, terima kasih Bang Besa, terima kasih Bang Nadia dan Bang Jeffrey. Sampai jumpa. Ya, iklik.